Apa sih orang nelayan? Nggak bermaksud gitu kak, cuma ini kakaknya kan sendirian malam gitu kan. Takutnya ada yang ganggu aja gitu. Maya kan Masih suci deh mbak. Ini hidup saya mbak, bukan hidup mbak. permisi. Tutupin ya. Apa sih orang nelayan? Nggak bermaksud gitu kak, cuma ini kakaknya kan sendirian malam gitu kan. Takutnya ada yang ganggu aja gitu. Maya kan Masih suci deh mbak. bukan masalah kesal suci atau gimana kak, cuma kan di sini kan sama-sama kakaknya muslim kan, itu kan sama-sama saudari muslim gitu, apalagi kan saya ngeliat saudari saya sendirian gitu kan, nggak bermaksud ganggu enggak gitu, cuma kan takut aja gitu karena ini udah malam banget, terus kakaknya sendirian itu di sini kan, nggak tahu kalau ada cowok-cowok niatnya jahat kan nggak ada yang tahu gitu kak. Terus kakaknya sendirian di sini kan kasihan aja saya lihat gitu. Ini hidup saya mbak, bukan hidup mbak. Iya ya, tahu memang hidupnya kakaknya juga, hidup kakak, hidup saya dan cuma kan kita sebagai umat muslim kan saling mengingatkan di sini gitu kan. Kalau saya nggak peduli sama kakaknya kan saya nggak akan ikut campur, cuma karena saya peduli takutnya ada orang jahat aja gitu kak. Nggak, kasihan aja kan, coba kakak pikir ya kalau ada orang yang berniat jahat apalagi cowok, terus kakaknya duduk sendirian di sini kan gak ada yang tahu gitu kan. Makanya saya kan datang ke sini gitu nemenin kakaknya gitu kan, ada sendirian aja gitu kan. Boleh nggak kak? Nggak apa? Saya izin duduk boleh kak? Di sini ya. Emang kakaknya dari mana kok sendirian aja di sini malam-malam? Sekotong. Sekotong tuh lumayan jauh loh dari sini. Iya. Terus di sini ngekos atau gimana? Kos. Oh ngekos, kerja atau apa? Kuliah. Oh berarti udah lama ngekos kak? Udah. Terus sekarang di sini kan udah malam gitu di taman nih, ngapain? Keluyuran. Keluyuran. Emang orang tua kan di Sekotong, nggak tahu berarti ya? Nggak tahu. Tapi orang tua masih sehat. Iya alhamdulillah. Dua-duanya masih sehat. Alhamdulillah. Terus orang tua berarti kayak ngebebasin kakaknya gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Terus tahu nggak orang tua kalau kakak nongkrong gini malam-malam tuh tahu? Nggak tahu ya. Kalau tahu pasti marah ya. Cuma sering nelpon nggak sama orang tua? Jarang sih. Soalnya orang tua juga nggak ada di sini. Oh di mana? Kalau ibu di Saudi, kalau bapak dia pekerja tambang emas. Oh dia pisah atau gimana? Nggak tahu juga sih. Kok nggak tahu? Kurang tahu. Dia masih, maksudnya cerai atau enggak gitu atau gimana gitu? Apa memang udah sendiri-sendiri atau gimana gitu? Kok bisa pisah, kan namanya kan suami istri kan biasanya bareng-bareng terus gitu kan, kok bisa kerjanya pisah gitu loh. Pisah ada, tapi nggak tahu. Dia pisah itu kayak gimana ya? Dia Lost kontak gitu, tapi kakaknya nggak pernah nanya-nanya atau apa? Nggak pernah ya, gitu. makanya udah begini. Oh ya gitu. Tapi kakaknya agamanya Islam ya? Islam atau? Ya Islam. Sekarang udah berapa umurnya kak? 20 tahun. 20 tahun. Selama 20 tahun ini memang belum berhijab atau memang masih sering pakai atau lepas pasang tuh gimana? Lepas pasang sih ya. Lepas pasang Iya. berarti kalau kuliah aja pakai atau gimana? Ya kuliah pakai, kalau pulang kuliah ya
buang. pasti ya. Kan setiap orang kan punya alasan tersendiri kenapa belum siap melaksanakan, itu kan kewajiban. Karena saya kan tahu yang namanya seorang muslimah apalagi cewek kan diwajibkan buat nutup aurat. Kenapa sampai sekarang kakak belum siap gitu buat nutup aurat? Masih ragu. Ragunya kenapa? Ragu dibilang sok alim sama orang-orang. So alim, so suci, terus takutnya nggak bisa jaga pakaian itu sendiri, kayak masih nongkrong, masih pacaran dan lain-lain hal gitu ya, takutnya kayak gitu. Sebenarnya memang banyak sih alasan orang-orang seperti itu kak. Apa namanya, ini saya belum siap pakai hijab soalnya saya masih pacaran, saya lisan saya masih nggak bisa dijaga, biasanya kayak gitu kan. Sebenarnya alasan yang namanya menutup aurat itu kan nggak ada alasan, sama kayak sholat gitu kan. Mau kayak gimana pun kamu, mau pendosa, mau pelacur dan lain-lain hal, yang namanya menutup aurat kan tetap wajib gitu kan. Apalagi kan sayang nggak sama ayahnya kan? Sayang ya, apalagi sama orang tua kan. Sedangkan dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika seorang anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, satu helai kan, balasannya adalah ayahnya akan dimasukkan neraka. Itu kan udah dijamin seorang ayah kan masuk neraka gitu akibat anaknya gitu kan. Kok kakak tega banget sih masukin ayahnya ke neraka gitu kan. Sedangkan ayah kita kan udah memperjuangkan kita juga, pasti kan ngebiayain kakak juga gitu kan, ingin yang terbaik lah. Emang ayahnya nggak nyuruh kakak buat berhijab tuh gimana Ya, kalau disuruh sih nggak pernah dilarang juga. Emang berarti orang tua kakak kayak agak jauh dari agama gitu ya? Bukan gitu sihnya, Terus gimana ya, dikasih kebebasan sedikit lah gitu. emang kembali ke kitanya sendiri Iya. aja orang tua. Tapi kan sebagai orang tua kan sebenarnya mereka punya tanggung jawab buat mengingatkan anaknya gitu. Kita juga sebagai anak harus sadar, ini kan juga memang untuk kebaikan. Kita kan ngaku cinta sama orang tua kita, ngaku sayang sama ayah kita, tapi kok kita nggak ngelaksanain kewajiban kita. Kita memang manusia yang nggak sempurna 24 jam melakukan dosa. Saya dulu sama kayak kakak, suka nongkrong, keluar malam, keluyuran, pokoknya suka dah kayak gitu. Tapi masa kita melakukan hidup terus-terusan seperti itu gitu, lupa kewajiban kita. Kalau kayak gitu terus kayak sampai kapan ya? Di mana letak bahagia itu sebenarnya? Kita nggak akan pernah nemuin gitu kan, kalau kita semakin ke arah yang salah gitu. Di sini saya nggak bermaksud buat menceramahi atau menasihati kak gitu, takut bisa jadi dosa saya lebih banyak dari kakaknya, nggak tahu gitu kan. Bisa jadi pahala kakak lebih banyak daripada saya. Tapi di sini kan saya cuma punya kewajiban buat mengingatkan saudari saya gitu kan. Apalagi cewek kayak gini kan sekarang banyak yang mengaku teman atau saudara tapi datang pas butuhnya doang gitu, nggak peduli sama saat akhiratnya. Kalau teman itu yang disebut teman itu dia support ke hal yang baik, tapi kalau teman iya udah kamu bagus salah kayak gini lah kayak itu, ayo itu bukan teman namanya, itu sesat namanya. Kalau teman yang baik itu ada saat kita butuh, ada sama akhirat kita, peduli sama apapun yang ada di hidup kita gitu. Tapi kalau mereka hanya peduli saat dia butuh aja, contohnya butuh uang gitu, baru dia baik, habis itu udah hilang gitu kan, itu kan bukan teman namanya kayak gitu. Tapi kakak sendiri nggak ada niatan buat berubah gitu sih? Kalau itu sih ada, tapi gimana ya, namanya juga manusia kadang Gak apa-apa, ngomong aja. Kenapa? gimana ya, Ngomong aja saya. Biar keluar aja namanya, siapa tahu saling sharing gitu. Jangan pernah ngerasa sendiri. Masih banyak yang peduli sama kakaknya gitu. kayaknya malu gitu karena kelakuan saya itu gimana ya, semua orang juga tahu. Merasa Terus malu. ya tiba-tiba berubah itu gimana sih reaksinya? Malu sama orang. Iya. Tapi kakak malu nggak sama Allah? Enggak sih. Karena kenapa sih kita harus takut sama orang? Kenapa kita harus malu sama orang? Sedangkan orang jahat, mencuri, membunuh, mereka nggak malu melakukan dosa gitu. Sedangkan kita, kenapa kita harus malu melakukan kebaikan gitu? Sedangkan itu yang diperintahkan sama Tuhan gitu kan. Saya malu nutup aurat, nanti dibilang sama paling itu cuma bertahan 3 hari, apa soal gini gitu, malu kan. Biasanya kan dia kayak gitu, paling hanya modus lah, pencemaran nama baik dan lain-lain hal kan. Pasti orang kan takutnya kayak gitu, dicemooh kayak gitu.
Tapi di sini kan kita hidup bukan untuk manusia gitu. Apa sih tujuan kita hidup? Kan tujuan kita hidup udah jelas, kita hidup hanya untuk mati gitu kan. Bisa saja sekarang kakak sehat masih duduk di sini, besok kakak udah nggak bisa lihat teman-teman kakak lagi karena umur kan gak ada yang tahu kan. Setiap orang yang bernyawa kan pasti kan merasakan mati gitu. Jadi jangan pernah merasa saya akan hidup 1000 tahun lagi, 2 tahun lagi, nggak akan bisa seperti itu ya. Di sini kan saya hanya mengingatkan kakaknya gitu, bukan maksa kakak harus berubah jadi suci, enggak. Saya juga dulu seperti kakak gitu kan. Apa ya, saya juga seorang pendosa gitu, tapi apa salahnya kita saling mengingatkan biar saudari-saudari kita nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Sampai kapan, mau sampai kapan kakaknya seperti ini gitu. Sedangkan kita mengharapkan hal yang terbaik gitu. Tapi kenapa harus jauh dari Tuhan? Jangan takut, nanti saya pakai hijab, pakai ini saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nongkrong dan lain. Jangan takut, yang namanya kewajiban dan perbuatan itu berbeda gitu. Mau kak, kakaknya udah berhijab tapi kakaknya masih, contohnya masih ngerokok atau dan lain-lain halnya, itu apa ya, itu kembali ke manusiawi. Yang namanya kewajiban tetap harus dilaksanakan, sedangkan perbuatan itu urusan kakak dengan Tuhan, bukan urusan manusia. Intinya seperti itu. Jangan pernah apa ya, ngerasa takut atau malu gitu kan. Hidup ini hanya kakak yang membuat keputusan gitu. Kalau kakak mau hal yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tapi kalau kakak hanya ingin mau stay di tempat dengan hal seperti ini gitu, terus kakak apa ya, bisa dibilang meninggal dengan cara yang tidak baik, kita nggak tahu apa yang akan didapat gitu. Itu kembali ke kakak semuanya, tapi di sini saya hanya mengingatkan kayak gitu. Tapi ini apa namanya, jarang berarti pakai hijab gitu ya? Jarang sih sama sekali. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang pakai hijab atau tertutup itu gimana sih perasaannya kakak? Gimana ya, pengen kayak gitu, tapi gimana dalam hati juga ini apa ya, Kayak ngerasa lu pantas. iya. Jadi apa ya, jangan menunda-nunda hal baik, intinya seperti itu. Kita takut nyesel gitu. Setidaknya kita berproses aja pelan-pelan, jangan langsung jadi sempurna, jangan. Itu kan ini manusia gitu, kita berproses aja gitu kan. Siapa tahu dulu banyak kok teman-teman saya bahkan dia terjerumus, contohnya kayak dia PSK kerja dan lain-lain hal seperti itu, tapi karena dia memang mau berubah, dia lebih dari saya sekarang gitu. Alhamdulillah gitu. Intinya sekarang dia lebih bahagia, lebih tenang. Jadi jangan takut saya nanti berhijab, saya gini, saya nggak bisa fashion dan lain-lain hal. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jadi kita menutup aurat itu jangan jadikan alasan untuk kita nggak bisa melakukan aktivitas. Bisa kok gitu kan, nggak ada alasan. Justru dengan cara kita lebih menutup aurat, orang-orang akan lebih menghormati kita. Kalau kakak seperti ini kan pasti gampang banget cowok-cowok ngeganggu dan lain-lain halnya. Tapi beda kalau kakak nutup aurat, meskipun ada yang ganggu mungkin lebih sopan, assalamualaikum kak atau apa kak gitu. Intinya gimana, kembali ke diri kita sebenarnya kayak gitu sih. Nggak bermaksud nasihati kak, tapi di sini kan sama-sama mengingatkan aja karena saya peduli sama kakaknya. Intinya seperti itu aja sih. Tapi ngomong-ngomong, ini kan udah apa ya, kakaknya udah lama gitu, udah jarang gitu pakai hijab gitu. Mau nggak saya mau ajak kakaknya pakai hijab lagi gitu? Ya, Boleh. Tapi kalau pakai cadar kakak pernah nggak? enggak. Sama sekali belum pernah. Kalau ngelihat orang pakai cadar tuh gimana sih? Kan di sekeliling saya juga, pemirsa saya juga pakai cadar. Pakai cadar ya? Iya, sering saya diajak tapi nggak mau. Karena alasannya Nggak mau, udah. nggak mau. Karena belum siap atau masih nggak bisa deh kayaknya, nggak pantas deh karena beda gitu. Pokoknya bukan karena tidak siap tapi masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu intinya. Jangan pernah meragu-ragukan hal baik. Apa ya, kita tuh lebih gampang melakukan dosa daripada melakukan kebaikan. Ya, kebanyakan kalau kita tanpa sadar dalam sekejap duduk gibah udah dapat dosa gitu. Tapi kalau kita kerjain nggak ya, harus mikir-mikir. Kalau ngerjain kebaikan tuh selalu kayak gitu. Memang kodratnya manusia memang seperti itu. Tapi mau nggak pakai hijab kak? Boleh ya. Rokoknya taruh dulu deh. يا ربي أنا بنديك جيت عليا قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن
جعلت من بك يا رحمن تر علي من جانبي. Pernah nggak pakai hijab tertutup begini? Karena sering Sering. Oh, acara-acara tertentu atau gimana? kalau ke pondok ya kayak gini dah pakai Mas sering ke gamis, pondok ngapain? jenguk adik. Alhamdulillah masih ada, tapi ini mahkota yang harusnya selalu kakak pakai. Ini kewajiban kakak gitu kan. Ini dosanya besar banget, aurat itu kakak besar banget. Kalau kakak tahu itu ngeri banget, dosanya lebih dari zina gitu. Jadi jangan sia-siain aja gitu. Di sini saya hanya mengingatkan kakak masih muda, masih 20 tahun, mau sampai berapa tahun kakak masih mau ngumbar aurat gitu kan. Karena kalau perempuan udah jadi apa ya, udah jadi tontonan laki-laki itu harga dirinya udah hilang, sama kayak kerikil udah diinjek gitu. Beda dengan emas. Kalau emas yang mahal hanya disimpan lemari, hanya orang yang mahal yang mampu membelinya dan menyentuhnya. Jadi jadilah perempuan yang seperti itu, yang hanya untuk pasangan halalnya gitu. Memang kalau kita mencari kesenangan duniawi itu memang sering, memang bisa, memang pengen kayak gitu kan, senang aja gitu. Tapi kan namanya kebaikan itu susah gitu. Cari teman dan lingkungan dan bahkan calon yang baik untuk kakak yang bisa bawa kakak bahagia gitu. Jangan sampai karena cowok sekarang itu habis manis sepah dibuang kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kakak dimanfaatin. Kakak harus bisa jadi perempuan yang tegas. Gimana perasaannya? Terharu. Terharu ya.